menjadi kerinduan kami. Kiranya kami selama kami masih dikasih kesempatan untuk hidup di hadapan Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena alangkah indahnya ketika kami manusia berdosa, manusia yang tidak berguna. Tuhan, ketika Engkau memulihkan hidup kami, ketika Engkau menebus dosa kami boleh menjadi layak sebagai hamba-Mu. Kami boleh layak sebagai alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Khususnya sore ini, Tuhan yang mengizinkan setiap kami sehingga kami boleh datang dari rumah kami masing-masing datang ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih, didiklah kami dengan firman-Mu supaya kami boleh memiliki hidup yang bijaksana. Terima kasih. Di dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat sore, petang, atau selamat malam, terserah. Puji Tuhan, ada kemajuan. Sekarang ibadahnya di lantai 3. Ini tandanya lebih dekat sama surga. Ayo, baca Alkitab kita, Matius pasal 4, ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian. Matius pasal 4, ayat 1 sampai 11. Sudah ya, saya duluan. Pencobaan di padang gurun ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Silakan ayat kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika Engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke roh, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. 7. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, menyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini mestinya bahan khotbah saya sepanjang bulan Mei. Nanti bulan Mei saya ada undangan khotbah 4 kali. Ini temanya. Jadi saya ini bukan orang yang sangat pintar. Tiap kali khotbah temanya beda-beda. Saya siapkan ramuan bahan khotbah dan itu untuk jatah saya khotbah selama bulan Mei. Jadi satu besok di GPI Pekan Bangsa, kemudian di Batang, di Nganjuk, di Mojokerto. Ini tema yang sangat penting. Jadi ini khotbah saya yang pertama untuk tema ini.
Saya terbiasa manggil Bapak Ibu, jadi saya balik-balik berepotan ini. Akhirnya dikomplain sama Pak Obi. Saya ingat dulu sebelum ada Android, waktu itu HP saya rusak. Saya masih tinggal di Surabaya. Sebelum meninggalkan kota Surabaya, saya pergi ke WTC cari handphone karena HP saya rusak. Wah, disambut dengan beberapa sales. Ini Pak, saya punya model HP bagus ini, tapi belum Android ya. Terus saya terkejut ada sales HP ini menawarkan produk HP-nya dengan cara yang luar biasa. Bagaimana? Ini HP ini dilempar, wow, jatuh, bang, begitu. Casingnya lepas, baterainya lepas, tapi dipasang, HP-nya yang mati. Silakan Bapak Ibu semua yang kepingin mencoba menguji kekuatan HP ini, silakan kamu yang banting. Wah, semua disuruh nyoba. Wah, dibanting. Wah, beneran. Pokoknya tidak boleh banting ini ya. Dilempar ke atas setinggi-tingginya, kemudian lepas casing baterainya. Tapi HP itu dinyalakan hidup lagi. Begitu. Beberapa minggu yang lalu saya melihat sebuah video, bukan di Indonesia sih, di luar negeri. Ada produk Android, yang ini Android ini. Salesnya memperkenalkan produk HP yang hebat ini dengan cara apa? Salesnya ini masak sayur sampai kuahnya mendidih, membual begini. Terus HP-nya ini dimasukkan di air mendidih, cari di YouTube pasti ketemu, dimasukkan. Tuh, dibiarkan selama 2 menit. Selama 2 menit diambil pakai centong, dibersihkan, dinyalakan. Wih, itu kan begitu. Nah, saya membayangkan begini. Seandainya HP ini bisa ngomong, dia pasti berontak sama si pembuat HP. Tuhan, kenapa aku dibanting? Sakit. Iya kan? Sakit ini. Yang satu protes lagi. Tuhan, kenapa aku dimasukkan di air yang panas, mendidih? Tahu tidak rasanya? Sakit. Terus mau apa? Saya kepingin seperti HP-HP yang lain yang keluar dari pabrik, setiap hari dipasang di etalase, dijadikan tontonan para pengunjung, lalu foto di lab kebunnya. Aku iri loh sama begitu banyaknya HP-HP yang di etalase. Mereka mulus, kinclong, berkilau, banyak ditonton oleh pengunjung-pengunjung orang yang kepingin melihat HP-HP yang bagus. Tetapi kenapa engkau memperlakukan aku dibanting berkali-kali ada lagi HP yang saya ceritakan tadi dimasukkan di air yang mendidih. Betapa menderitanya HP-HP itu diperlakukan oleh si pemiliknya. Nah, mungkin ketika HP yang diperlakukan seakan-akan jahat oleh si pemiliknya, ketika protes, mereka tidak tahu maksud dan tujuan kenapa si pemilik HP ini melemparkan HP-nya, membanting, memasukkan di air yang mendidih. Tujuannya apa? Kepingin menunjukkan kepada banyak orang, nih HP ini hebat. Coba, HP-mu kayak apa? Dibanting kuat gak? Tidak berani. HP-mu coba dimasukkan di air mendidih, jangankan di air mendidih, di air yang biasa saja, berani air adu sama saya, tidak berani. Si pemilik ini ingin memperkenalkan, nih aku punya HP yang hebat, tidak seperti punyamu. Cuman caranya memang seakan-akan menyakiti HP itu, iya kan? Yesus ketika sebelum memulai pelayanan dibawa oleh Roh. Iya kan? Siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Bukan kemauan sendiri, bukan kemauan orang tua,
tapi Roh Allah sendiri membawa. Yesus, kamu tahu kan tugasmu di dunia, tahu. Aku akan melayani umat manusia. Aku akan menjadi penebus dosa mereka. Oke, ayo ikut aku jalan-jalan. Kemana? Ke WTC, menikmati ke Surabaya. Tidak kan? Dibawa ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Kenapa Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai? Supaya Allah ingin membuktikan seberapa hebat pribadi Yesus ini. Ketika sudah di padang gurun, dijauhkan dari rumah makan, warung makan, puasalah Yesus 40 hari. Setelah selesai puasa 40 hari, di situ nggak ada orang jual makan, nggak ada orang bagi takjil, ya kan? Iblisnya dipanggil sama Roh Allah, sini kamu datang kepada Yesus yang kelaparan 40 hari, silakan uji dia. Iblis senang untuk mencobai. 3 kali melakukan pencobaan dan iblis gagal. Maka malaikat memuji pribadi Yesus. Hebat. Bayangkan kalau Yesus dicobai dia gagal. Bisa enggak malaikat mempermuliakan nama Yesus? Bisa enggak beberapa kali kejadian setelah itu Bapak di surga datang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Yesus gagal dalam pencobaan, maka kalimat itu tidak layak ditujukan kepada pribadi. Bagaimana cara Allah memperkenalkan pribadi seseorang supaya orang ini dikagumi? Selain Allah, malaikat juga dikagumi oleh manusia. Maka manusia diizinkan Allah untuk dicobai. Tidak bisa tidak. Jangankan kita, Yesus Juru Selamat kita aja dikondisikan oleh Allah. Maka Yesus sebelum melaksanakan pelayanan, siapa yang membawa? Dibawa oleh Roh Kudus. Seringkali kita kalau nyanyikan begini, bukanlah tanya Roh Kudus, ya kan? Kita membayangkan kita digandeng sama Roh Kudus itu pasti di tempat yang enak, pasti di tempat yang aman, pasti di padang yang berumput hijau, di air yang tenang, kan begitu kan? Bagaimana dengan Yesus? Siapa yang membawa Yesus? Roh Allah itu sendiri, bukan kemauan sendiri, bukan kemauan orang lain, tapi kemauan Allah. Allah yang kepingin, Allah yang punya inisiatif membawa Yesus di padang gurun. Yesus, pergi kamu ke padang gurun. Kenapa enggak di kota yang nyaman? Di padang gurun. Ngapain? Di sana kamu puasa 40 hari, 40 malam. Enggak ada orang makan, enggak ada orang jualan. Lalu waktunya buka puasa, enggak ada orang bikin takjil. Waduh. Nah, setelah selesai 40 hari dilewati Yesus, mestinya buka puasa, mestinya dibawa kan ke rumah makan. Tidak, didatangkan si pencoba itu. Kenapa Allah setega itu? Kelihatannya ini sebuah tindakan yang tidak diharapkan, ya kan? Tapi kenapa itu harus terjadi? Karena Allah ingin bangga dengan pribadi Yesus. Ketika Yesus berhasil melewati pencobaan, maka malaikat diutus untuk turun. Tuh, lihat hambaku, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka malaikat berbondong-bondong datang untuk mempermuliakan. Saya satu ketika beberapa tahun yang lalu sama teman
pulang pelayanan mampir ke Klaten, kolam renang alam, Umbul Ponggok. Nah, teman saya ini punya HP yang harganya 5 juta, merek Samsung. Waktu berenang Umbul Ponggok itu kelebihannya gini, kalau renang di situ bisa foto sama ikan di dasar sungai itu. Terus di dalam sungai itu ada sepeda motor, ada TV, jadi seakan-akan orang nonton TV itu di dalam air begitu. Nah, kita bayar fotografernya, mereka punya kamera khusus untuk bisa masuk ke air itu. Nah, teman saya bangga, dia bawa HP-nya yang 5 juta. Saya tegur, HP-mu hati-hati loh begitu. Wah, enggak mas, ini HP 5 juta ini. Ini kelebihannya apa? Bisa dipakai berenang, bisa dipakai nyelam. Ini keren sekali HP-mu. Iya, dasar khawatir kamu begitu. Wah, dia renang, foto-foto, tidak lama lagi dia setelah foto-foto dia ada di dalam sungai itu, dia keluar, HP-nya mati. Bisa tidak? Setelah HP-nya mati dia bangga, nih HP-ku. Gak ada yang lebih hebat dari itu. Bisa? Setiap kali ketemu saya cuma sindir. Bagaimana HP-mu? Malu dia. Tidak bisa dibanggakan. Begitu. Jadi kenapa Yesus dikondisikan dia ada di padang gurun, dia disuruh puasa, dan waktu selesai puasa, waktunya buka puasa, nggak didatangkan orang-orang yang kirim makanan, kita enggak. Dikirim si pencoba. Kamu kan anak Allah, ya aku anak Allah. Kamu kan bisa merubah air menjadi anggur, bisa. Kalau gitu, kamu akan rubah batu menjadi roti supaya kamu makan. Nggak ada di sini jual makanan bagi takjil. Tidak, aku tidak. Ketika berhasil dalam pencobaan, Allah bangga akan pribadi Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena saya merenungkan, ketika Allah menciptakan manusia pertama, namanya Adam dan Hawa, ditaruh di sebuah taman Eden. Semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, boleh, kecuali 2 pohon ini. Kenapa ya Allah, 2 pohon ini buahnya tidak boleh aku makan? Ya kamu nanti mati. Sudah lanjut aja. Allah tahu nggak kemungkinan manusia akan jatuh dalam dosa? Sangat tahu. Malah teologi pasti tahu rumusnya juga. Allah tahu manusia bisa jatuh dalam dosa. Alangkah amannya kalau buah itu tidak ditaruh di situ, maka tidak akan ada kejadian manusia jatuh dalam dosa. Aman kan? Lalu kenapa Allah mengizinkan 2 pohon itu dipasang di Taman Eden sebagai bentuk cobaan? Karena Allah tahu manusia cenderung berbuat dosa. Dan Allah memberikan kebebasan. Kamu bebas pilih kok. Aku sarankan ya, kamu dengar firman Allah. Aku sarankan kamu jangan makan. Itu saranku kata Allah. Tapi kamu bebas memilih. Kamu milih silakan, mau makan silakan, tidak makan ya silakan. Tetapi manusia memilih untuk menolak perintah Tuhan, maka jatuh lagi. Saya merenungkan, kenapa kok dipasang 2 pohon ini? Oh, ternyata kasusnya sama seperti Tuhan Yesus. Allah kepinginnya itu begini. Ketika Adam dan Hawa dipasang di Taman Eden, ditaruh 2 pohon kehidupan dan pengetahuan baik jahat. Dan bertahun-tahun Adam ternyata setia dengan perintah Tuhan. Dia tidak makan buah itu. Maka Allah berfirman, inilah hambaku yang kukasihi,
kepadanya aku berkenan. Keren sekali. Itu tujuan Allah. Kalau kita nggak diuji, kalau kita nggak dicobai, kerennya di mana? Pernah nggak kita dibanggakan sama orang tua? Kalau kita nggak punya prestasi, belum. Anakku hebat. Oh iya hebat ini anak kesayangan. Memang apa prestasinya? Orang tuanya bingung. Apa ya prestasinya ya? Pinter ya enggak, jago ya enggak. Apa yang bisa dibanggakan? Seperti kasus teman saya tadi. Bisa enggak bangga dengan HP? Oh tenang aja mas, tenang aja. HP 5 juta. Ketika dibawa ke konter resmi, mau diservis, ongkosnya 4 juta. Sudah, HP-mu jadi gandennya pintu aja lah. Ongkosnya 4 juta, HP-nya 5 juta. Ngapain beli hanya servis 4 juta? Beli aja yang murah-murah aja ya kan? Bisa nggak dia bangga? Tidak bisa. Ada produk Nokia, bukan Android. Jadi bukan iklan ini. Wah, jadi sponsornya itu begini. Ini dikasih besi tekanan, hidrolik. Jadi mestinya ini kan jalur komponen itu lembut sekali. Hati saya itu teknisi HP. Jadi kalau HP saya rusak, HP itu rusak, servis selesai. Nah, HP semestinya kalau melengkung jalurnya putus, rusak lah itu. Nah, Nokia waktu itu yang QWERTY itu tombol. Ya sponsor di televisi ditekan pakai kayak hidrolik gitu. Sampai melengkung, tidak rusak. Sakit tidak? Sakit. Tuhan, kenapa aku pakai ditekan, dikasih beban yang begitu luar biasa? Aku kepingin loh seperti HP-HP yang lain. Mereka dipajang, dikasih casing yang baru, dikasih lapisan, berkilau, begitu ya. Ditaruh di dalam tas, kalau belum laku dibawa ke etalase. Wih, betapa cantiknya pajangan ini. Tapi si pemilik apa hebatnya kamu? Kenapa aku banting kamu? Kenapa aku kasih beban? Kenapa aku tenggelamkan kamu bahkan di air yang mendidih sekalipun? Aku ini kepingin ngomong sempadan banyak orang. Ini loh hatiku kuat. Kenapa Allah mengizinkan manusia? Bukan cuma mengizinkan, kadang-kadang mengondisikan, ada unsur kesengajaan. Hai iblis, dari mana kamu? Keliling cari mangsa. Kamu tidak Batu Ayub? Ya lihatlah, aku kan keliling-keliling OTW ke sana kemari. Tidak ada loh orang yang seperti Ayub, demikian saleh, taat kepada firman. Ya siapa yang tidak bisa? Kemudian nggak ada masalah. Aku mau ganggu, tidak berani sama Allah. Dilindungi hidupnya Ayub, dipagari, ditutup bungkus, bahasa Pantelis kaya, ditutup bungkus itu. Tidak, silakan, aku lepas, hajar dia, sakiti dia. Ayub, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Ayub pasal 20. Ayub pasal 23 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangan Tuhan ini ya,
menekan aku sehingga aku mengadu. Siapa yang mencobai Ayub? Iblis kan? Tapi hebatnya Ayub tidak mengkambing hitamkan iblis. Tetapi Ayub berkata, tangan Tuhan menekan aku. Ayub tahu ini kalau nggak seizin Tuhan, nggak mungkin iblis itu berani mencobai ya. Nah, seringkali kita banyak mengalami kejatuhan. Kenapa? Kita lupa prinsip ini. Kita kepinginnya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawaku ke air yang tenang. Wah, ini loh pasti Tuhan. Ini pasti tuntunan Roh Kudus. Ternyata tidak. Pribadi Yesus diizinkan, dikondisikan, ada unsur kesengajaan. Allah membawa Yesus di padang gurun. Allah tahu kamu harus puasa 40 hari ya. Dan setelah 40 hari kamu bukan juga puasa. Aku akan mengutus iblis untuk mencobai kamu. Supaya apa? Supaya terbukti kualitas kerohanian pribadi. Supaya apa? Allah berfirman, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kalau Yesus gugur dalam ujian, gugur dalam pencobaan, layakkah Allah berfirman kepada Yesus, ini anakku yang kukasihi? Kenapa engkau perlakukan seperti ini ya Allah, kata Ayub, tanganmu. Padahal tanpa sepengetahuan Ayub, iblis yang bertindak atas seizin Tuhan. Iya kan? Tetapi Ayub berkata, tangan Tuhan menekan aku. Berarti kan Ayub itu sadar, siapapun yang melaksanakan, entah itu iblis, entah itu manusia, diizinkan Tuhan untuk mencobai kita atas izin Tuhan. Supaya apa? Supaya Allah punya alasan untuk mengagumi pribadi hidup kita. Lihat hambaku Ayub, memang kenapa nggak ada orang seperti dia ketika dicobai Ayub murtad dan mengutuki Allah. Sejak saat ini, sejak hidupku hancur, sejak aku miskin, aku sakit, ditinggalkan istri, aku nggak berbeda lagi. Layakkah Allah berkata, lihat tidak hambaku Ayub yang demikian soleh? Jadi kenapa Allah sengaja memperlakukan kita masuk dalam masa-masa pencobaan, supaya Allah punya alasan untuk mengagumi kita. Seharusnya itu juga yang dialami oleh Adam dan Hawa. Seharusnya kepingin iblis tahu dah makhluk ciptaanku manusia, tahu. Hebat loh. Apanya hebat? Mau tak bujuk supaya dia makan buah pengetahuan. Gagal. Ada tidak ucapan Allah mengagumi Adam dan Hawa? Jadi jangan berharap kita luput dari pencobaan. Setiap kita akan dikondisikan Tuhan ada di masa-masa pencobaan itu. Jangankan kita manusia yang kesekian, ya, di manusia yang hidup di zaman-zaman akhir, manusia pertama kali diciptakan Allah sudah dikondisikan sama Tuhan, dikasih jebakan. Itu bahasa kasar saya, dijebak loh. Enak-enak masuk etalase, kenapa harus dibanding-banding? Apa tidak sakit? Oh sakit, bocel-bocel. Iya kan? Enak
enak di etalase atau di kantong, di tas, di dompet. Kenapa? Sama si pemilik dimasukkan di air yang mendidih. Kan sakit, siapa yang nggak sakit? Ini menderita loh. Tapi di balik penderitaan ketika dihidupkan, hebat ya. Maka si pemilik, ayo, ada enggak yang seperti hati saya? Itu maksud dan tujuannya. Allah kepingin bangga dalam hidup kita, maka kita tidak ada yang luput dari masa-masa pencobaan ini. Adam dan Hawa manusia pertama langsung dikondisikan di masa-masa pencobaan itu. Diizinkan iblis yang mengeksekusi, tetapi Ayub bijaksana sekali. Tangan Tuhan menekan aku. Apa tangan Tuhan? Kan tidak, iblis kan? Iblis yang menghancurkan hidup Ayub, mengambil harta bendanya. Iblis yang mengambil kesehatan tubuhnya. Bukan Tuhan loh. Tapi hebatnya Ayub tahu maksud dan tujuan dari pencobaan yang dialami. Ini kalau tidak Tuhan yang mengizinkan. Mana ada iblis berani ganggu saya? Maka kalimatnya apa? Tangan Tuhan menekan aku. Jadi dia fokus Tuhan. Aku tahu ini atas izin Tuhan. Ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ujian pencobaan itu memurnikan. Kalau sekam dibakar jadi api. Kalau emas dibakar dia akan menjadi semakin murni. Bagaimana bisa memurnikan emas? Ya bisa, cuma dipajang, dipoles. Bisa-bisa ketika emas itu diambil dari pasir sungai, belum tentu murni karena dia masih campur dengan materi-material yang lain. Pasir, debu. Saya sering melihat orang video-video orang cari emas itu ya. Begitu banyak bongkahan pasir disemprot. Berapa kubik itu pasir itu, dapatnya cuma kecil. Setelah dapat cuma berapa gram, itu pun harus dibakar, dimasak supaya terpisah antara logam emas sama logam-logam yang lain atau material yang lain. Bisa nggak cuma ngomong ini emas murni? Oh, tidak bisa. Harus dibakar, akhirnya muncullah pribadi emas yang murni. Tanpa dibakar, tidak bisa kita membuktikan emas itu murni apa saja. Nah, Allah bagaimana membuktikan kepada semua makhluk di muka bumi, termasuk iblis? Lihat dah hambaku Ayub, lihat. Enggak ada orang yang soleh seperti dia. Apa buktinya? Silakan dibakar. Ketika Ayub dibakar, terbukti ternyata dia bukan sampah. Ini emas yang murni. Akhirnya dipakailah Ayub sebagai tokoh teladan. Ya, fokus pasal 5 ayat 10 dan 11. 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Allah baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Allah yang Maha Penyayang, penuh belas kasihan, mengizinkan iblis menghancurkan hidupnya Ayub.
Allah yang maha pengasih, maha penyayang mengondisikan iblis untuk memurnikan hidup Ayub. Supaya apa? Supaya ayat ini muncul. Coba kalau Ayub akhirnya memberontak, murtad, meninggalkan Tuhan, ayat ini bisa tidak muncul sebagai bentuk pembelajaran kepada kita? Hebat apanya? Ayub jatuh dalam pencobaan, kecewa ketika miskin, kecewa ketika anaknya mati, kecewa ketika dia sendiri mengalami penyakit. Apa hebatnya? Iya kan? Tapi ketika Ayub kuat lulus dalam masa-masa pencobaan, muncullah ayat ini sebagai teladan dalam hidup kita. Jangan pernah berharap lolos dari pencobaan. Jangan. Kalau saya mau cerita, nanti besok pagi selesai. Saya ngalamin. Benar. Kondisi parah, benar parah. Difitnah, nanti panjang. Itu bagian perjalanan itu. Ketika saya belajar iya ya. Siapa sih yang suka dibanting-banting? Tidak enak loh. Siapa yang suka dimasukkan di air menuju? Tidak enak loh. Dicobai, tidak enak. Tapi ternyata nggak ada pilihan. Pilihannya cuma satu. Kita bertahan. Atau enggak, kita tidak layak. Allah kepingin mestinya. Hei iblis, lihat Adam dan Hawa. Tidak nyesel aku menciptakan mereka. Kamu cobai kan? Kamu kok yang kalah, mereka menang. Itu seharusnya muncul ayat ini. Tapi ayat ini akhirnya tidak muncul. Kenapa? Adam Hawa jatuh. Aduh, Allah menyesal. Bisa enggak dicabut itu pohonnya? Ini pasti membuat manusia jatuh dalam dosa. Bisa kan? Kenapa tidak? Mungkinnya di Taman Eden dipindah di Taman Batang gitu ya. Supaya yang jatuh dalam dosa itu orang batang sana. Bisa. Tapi dibiarkan, tetap aja di situ. Ada bawa, itu ada di depanmu, tidak boleh dimakan yang lain. Sampai kamu kenyang boleh. Yang ini. Nah masalahnya dipasang oknum ketiga si iblis. Iblis, ayo turun kamu ke Taman Eden. Ngapain? Bujuk kedua orang ini. Iblis kalau tanpa seizin Tuhan masa berani? Bisa enggak? Mau kemana iblis? Mau ke Taman Eden? Jangan macam-macam ya. Berani enggak iblis? Kalau digitukan sama Tuhan. Oh ya enggak berani. Ya, berani. Tetapi ketika iblis datang ke Taman Eden, Allah seakan-akan diam membiarkan. Kemudian ada percakapan. Ada, ya enak ya di sini ya enak lah. Gak kayak Surabaya panas. Semua boleh makan, ya boleh cuma gak dua ini. Oh salah kamu. Kenapa Tuhan membiarkan? Nah kalau Tuhan terus menghalang-halangi iblis untuk mencobai manusia, apa hebatnya? Iya kan? Iblis tidak ada Adam dan Hawa. Hebat kan? Hebat apanya? Aku mau turun ke Taman Eden, kamu tidak boleh. Dihalang-halangi. Aku mau ngobrol sama Adam Hawa, kamu cegah. Gimana hebatnya? Tidak ada hebatnya. Buktinya ketika aku bujuk makan enak itu, kamu bisa seperti Allah. Apa salahnya? Tahu tentang hal baik dan jahat. Pada akhirnya Allah memberikan kepada Musa Taurat, pengetahuan baik dan jahat. Iya kan? Apa isinya Taurat sih? Kan hukum, pengetahuan baik dan jahat. Apa yang baik? Ibadah kepada Allah, menghormati orang tua, suka menolong. Apa yang jahat? Membunuh, mencuri. Itu kan pengetahuan baik dan jahat. Yang kemarin itu tidak boleh dimakan. Tapi ketika bangsa Israel dipimpin Musa, diberikan hukum pengetahuan baik dan jahat. Yang satu lagi ada pohon kehidupan, itu diberikan dalam kitab Wahyu. Ketika nanti kita menjadi pemenang, kita baru diizinkan makan buah
kehidupan. Tidak salah Tuhan menciptakan dua pohon itu baik adanya. Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Cuma butuh waktu aja kapan kamu boleh menikmati. Pada akhirnya kita dikasih hukum pengetahuan baik dan jahat. Pada akhirnya nanti ketika kita menang, ketika kita dibangkitkan, Allah memberi kita makan buah dari pohon kehidupan. Baca di kitab Wahyu. Ketika kita makan buah pohon kehidupan, kita tidak mengalami kematian. Hidup kekal bersama Allah sampai kita. Tapi jangan Adam, jangan dulu, sudahlah nurut sama Allah, nurut. Tapi ternyata mereka tidak menjadi pribadi yang bisa dibanggakan. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. 4. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah kalau kita sedang dicobai. Sakit, sakit sekali. Bagaimana kalau itu kita dibuanting, dimasukkan di air mendidih, dikasih beban berat, sakit. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita harus tahu maksud dan tujuan kenapa Allah mengizinkan itu terjadi. Bukan supaya kita hancur, tapi supaya Allah itu kepingin bangga atas hidup kita. Kalau kita tidak mengalami kemenangan, apa sih yang bisa dibanggakan? Setiap kita pasti diuji, setiap kita pasti dicobai. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi. Siapa yang berbahagia? Yang bertahan dalam pencobaan. Tidak ada ajaran berbahagialah kamu sepanjang hidupmu dijauhkan dari pencobaan. Itu bukan orang yang berbahagia. Apa hebatnya? Apa hebatnya? Kamu nggak pernah dicoba kok, nggak pernah dikondisikan, nggak pernah mengalami kemenangan. Ada anak kecil pulang seneng ngomong sama orang tuanya, ayah, aku pulang bawa piala, hebat sekali. Ayahnya kagum sama anak ini. Bahwa nak, kamu pulang bawa piala, kamu menang lomba apa? Lomba lari? Enggak ya. Lomba apa? Nilaimu paling bagus? Enggak ya. Lomba apa? Lomba kamu enggak. Kamu kok bisa pulang bawa piala? Gini ayah, saya masuk kantor kepala sekolah, saya lihat ada piala bagus tak bawa pulang. Nyolong itu namanya. Bukan karena prestasi yang dia dapatkan. Jadi piala dia bawa dengan bangganya. Dapat dari mana? Kamu pemenang? Enggak, saya tidak ikut lomba apa-apa. Saya tidak ikut ujian. Kok bisa? Saya ambil di kantor kepala sekolah. Kok bagus? Teman-teman dulu punya piala, tidak punya. Ya sudah, aku nyolong aja. Apa itu?
yang dibanggakan oleh kita. Kita lah umat pemenang. Saya senyum-senyum aja itu kalau orang nyanyi begitu. Menang apa kamu? Pencobaan aja kamu balik jatuh, tapi nyanyinya sampai berkeringat. Begitu ya. Kita lah umat pemenang, kan begitu. Lebih dari pemenang. Wih, saya kalau orang nyanyi begitulah, saya itu paling senyum-senyum. Alah, buktikan. Jangankan saya, iblis saja ketawa ngakak. Menang apa kamu? Kamu dicobai aja lari, iya kan? Dan kamu bisa jadi jatuh dalam pencobaan-pencobaan itu. 1 Petrus pasal 1 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang tanah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ketika nanti Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya, Tuhan itu kepingin ini loh hambaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berdasarkan apa? Kita tetap kuat dalam pencobaan. Nah, kalau kita dikasih cobaan sedikit aja kita jatuh, layakkah ketika Yesus datang kedua kali ngomong, ini hambaku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan? Tidak layak. Untung-untung masih mau bertobat. Kalau kita nggak bertobat, layak. Iya kan? Jadi jangan berpikir dalam kekristenan kita luput dari pencobaan. Jangan bermimpi. Jangankan kita, manusia yang hidup di zaman akhir, manusia yang diciptakan pada awalnya sudah kok dicobai sama Allah, sudah dikasih tantangan supaya apa? Terpuji kemurnian imannya. Benarkah manusia yang aku ciptakan setia kepada firman Tuhan atau setia kepada iblis? Ternyata mengecewakan. Siap-siap, mungkin yang lalu kita pernah mengalami. Woi lulu, tinggal dulu pencobaan hidupnya yang lebih berat. Oh ya pastilah. Yang lulus SD masa dikasih ujian SD lagi. Dia dikasih Tuhan ujian SMP. Iya kan? Yang pernah lulus ujian SMP masa datang ke sekolah ujian SMP lagi. Ya nanti diuji tingkat SMA. Tidak pernah ada kata berhenti dalam pengujian iman. Setiap orang terus sepanjang hidup kita dikondisikan sama Tuhan. Itu tidak enak kalimat itu. Ada unsur kesengajaan. Kalau iblis tidak usah dipelajari, memang suka dikasih kesempatan untuk mencobai. Tapi iblis tak akan pernah menyentuh kita kalau tidak seizin Allah. Ayub paham soal ini. Dia tahu iblis ini yang nakal. Tapi kalau bukan Allah yang mengizinkan, tidak mungkin. Makanya dia muncul kalimat, tanganmu ya Tuhan menekan hidupku. Enggak, iblis itu. Iya, aku tahu iblis. Tapi kalau bukan Tuhan yang setuju, Tuhan yang merekomendasikan, mana berani iblis
Jadi setiap ujian, cobaan, tantangan yang kita alami, seneng gak seneng kita harus setuju. Kalau bukan Tuhan yang merekomendasikan, kita tidak ngalami. Kalau saat ini kita ngalami, berarti Tuhan setuju. Sakit, ya harus dinikmati. Terima kasih ya Tuhan untuk didikanmu sore ini. Memang sakit bagi tubuh kami ketika kami harus mengalami ujian, ketika kami harus dicobai. Tetapi di balik semua itu, Tuhan ingin mengapresiasi kami, mengagumi kami, mempermuliakan hidup kami ketika kami berhasil menang dalam setiap tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Jadikan kami kuat di dalam Tuhan. Jadikan kami orang yang lebih fokus dengan kehidupan kekal. Walaupun selama di dunia ini kami harus melewati berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian. Karena kami meyakini, kami menanti-nantikan janji-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau datang kedua kali, Engkau menyebut kami orang-orang yang berbahagia karena setia dalam setiap proses yang harus kami lewati. Terima kasih untuk didikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.